Track kali ini dari Tashiru dengan judul Sepertiga. Dengerin deh. Mengapa harus terjadi lagi hawa nafsuku mengalahkan diri? I don't know. Tanpa ingat dan tersadar, oh takkan ku ulangi lagi. You baru terasa tertekan, berjalan pun enggan. Padahal Rasul telah ajarkan cara seorang muslim makan. Sepertiga dari perutmu isilah dengan makanan. Sepertiga dari perutmu biarlah buat minuman. Kalau yang lainnya bagaimana? Sisakan sepertiga lagi untuk pernafasan. Jangan biarkan dirimu terbelenggu nafsu syaitan. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan, hendaklah engkau makan dengan tangan kanan, ucapkan basmalah untuk memulainya. Jangan lupakan hamdalah ketika akhirnya. Gimana nih pendapatnya teman-teman tentang lagu ini? Kalau aku sih kayak relate banget gak sih untuk kita yang lagi puasa gitu, apalagi pas lagi zaman Ramadan gitu kan. Kayaknya aku mah bukan sepertiga deh, malah 1:1 gak sih? Semua setelah beduk gitu ya, maghrib, langsung dihajar tuh makanan kan semuanya, sampai begah banget kan, parah gitu kan. Terus tantangannya kita bakalan ketemu sama tarawih gitu kan, tarawih yang 11 rakaat ya, yang kloter kedua, yang 4 rakaat kedua teh udah ngantuk gitu. Masya Allah ya, sebegitunya Allah tuh sayangnya, sebegitu sayangnya Allah gitu kita gitu sebagai makhluknya ke makhluknya gitu, sampai diatur banget gitu dalam Islam tuh soal makanan doang gitu, yang sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga juga buat nafas gitu kan. Nah, karena sifat manusia teh gitu yang apa yang mengedepankan hawa nafsu biasanya kan gitu kan. Udah buka puasa langsung dihajar semua makanan kayak gitu kan. Apa yang ada di meja langsung dihabek semuanya gitu. Nah, menurut aku sih ya, si lagu ini tuh kayak nampar banget, tapi kayak dibikin lucu aja gitu, kayak nampar ngingetin kita tapi dibikin lucu gitu, jadinya kayak asik gitu, ngingetin itu kayak enakan gitu ya. Kayak iya, Rasulullah tuh udah ngajarin gitu gimana sih caranya makan gitu, tak makan teh pakai tangan kanan, terus apa ya, sepertiga dari tubuh teh diisinya makanan, minuman kayak gitu, ada aturannya gitu. Bahkan kayaknya Rasulullah mah kan habis buka puasa tuh kan makanan yang dimakannya tuh ya cukup kurma terus air putih gitu kan. Terus kalau kita apa? Kalau kita kurma iya, terus gorengan iya, gehu bala-bala dan kawan-kawannya gitu kan, itu baru takjil gitu kan. Ditambah makanan berat itu teh gitu kan, kebayang sebegah apa gitu kalau kita gitu kan. Terus juga aku pernah dikasih
lihat gitu dari teman aku yang jurusannya tuh teknik pangan gitu. Dia tuh ngasih kayak ternyata ada lembaga riset kebijakan pangan, mereka tuh ngerilis global index kelaparan di Indonesia gitu, di dunia gitu ya, di dunia. Dan hasilnya tuh kayak Indonesia tuh masih di angka 20,1, yang ya sedikit sih gitu kan, tapi kalau misalkan dibanding sama negara-negara lain gitu ya, ternyata masih tinggi itu tuh angka segitu tuh gitu. Walaupun ada perubahan sih, kayak semakin kesini semakin baik gitu tingkat kelaparan itu gitu. Apalagi apa ya, lagi kondisi corona kayak gini kan, banyak orang-orang yang kesulitan untuk cari makan aja gitu, susah gitu. Jadi bersyukur banget buat kita yang masih bisa makan, walaupun hanya nasi, tahu, tempe itu tuh udah luar biasa gitu bagi orang-orang yang kesulitan untuk cari makan gitu. Jadi bersyukur gitu kan ya. Jadi reminder banget gak sih ngelihat orang-orang di luar sana yang kesulitan makan, untuk cari makan aja susah gitu kan. Nah, terus juga aku pernah dapat cerita gitu dari umiku pernah bilang tentang kisah perang Hondak gitu. Jadi ada 1.000 pasukan muhajirin dan ansor kan di sana tuh. Jadi ada kebiasaan orang-orang Madinah tuh kalau bekerja di hari itu maka makan di hari itu juga gitu. Jadi satu hari ada sahabat bilang gitu ke Rasulullah gitu, Rasulullah, aku udah diikat 2 batu nih di perut gitu ya, saking ya biar nggak bunyi-bunyi gitu kan, saking kelaparannya gitu. Dia memutuskan untuk izin ke Rasulullah buat pulang ke istrinya mau makan gitu kan. Terus Rasulullah izinkan gitu, padahal sebelum itu Rasulullah tuh melihat, ya ngasih tahu gitu, aku juga ada loh ini diikat batu tiga batu gitu, bahkan lebih banyak daripada si sahabat tersebut gitu kan. Tapi kan Rasulullah mengizinkan untuk si sahabat tersebut untuk pulang ke istrinya dan makan gitu. Nah, setelah dia pulang gitu kan, ketemu istrinya, terus dia bilang gitu, istriku, ada satu hal yang sangat menyedihkan gitu di sana, yaitu Rasulullah tuh kelaparan gitu. Terus akhirnya istrinya bilang, oh ya udah kalau gitu mah aku masak aja sekarang gitu kan. Terus si sahabat tersebut jawab lagi, emang kita punya apa gitu kan. Terus istrinya jawab lagi, ada kambing, kita punya kambing 1 kecil, ditambah 2 sop gandum. 2 sop gandum tuh kayak 2 genggaman orang dewasa aja gitu, ya Allah sedikit banget gitu kan. Terus istrinya bilang ya udah undang aja Rasul sama 3-4 orang aja gitu, jangan sampai banyak-banyak karena kan kita cuma punya sedikit gitu makanannya gitu kan. Terus akhirnya akhirnya sahabat itu balik lagi ke tempat tersebut gitu, langsung ngajak Rasulullah. Tapi respon Rasulullah tuh nggak sesuai ekspektasi si sahabat tersebut gitu. Rasul tuh akhirnya dia berdiri di atas batu terus ngumumin gitu ke semua orang gitu untuk ngundang makan ke rumahnya si sahabat itu. Sahabat itu gimana dong, kayak panik banget gitu kan. Akhirnya dia lari terus tapi sebelum lari itu tuh Rasul tuh ngasih pesan ke sahabatnya buat jangan sentuh makanan tersebut sampai aku datang gitu. Wah, itu langsung sahabatnya lari gitu kan ke istrinya dan bilang gitu ke istrinya, Rasul sudah mempermalukan kita gitu, saking paniknya gitu. Ya gimana lah, bayangin aja gitu ya teman-teman, kalau misalkan 1.000 orang gitu ya buat datang ke rumahnya yang sempit, yang ya nggak seberapa gitu kan. Kebayang lah ya
serius serame apa gitu kan di depan rumahnya gitu, banyak orang ngantri buat makan gitu. Nah terus si kambing itu tuh bakalan dibuat kari, sama gandumnya tuh dibuat roti gitu. Saya kira Rasul berdoa di atas makanan tersebut gitu ya. Dan Rasul tuh bilang gitu, sok panggil wanita-wanita yang bisa membuat roti gitu, yang biasanya buat roti. Terus kata istrinya bilang, ih nggak usah meureun, kayak bahasa Sunda nama gitu ya, ih nggak usah meureun, dah aku juga bisa sendiri gitu, dah saya juga bisa sendiri gitu, karena kan ini makanan nggak sebanyak itu gitu kan. Terus kata Rasul nggak apa-apa. Akhirnya wanita-wanita itu buat roti gitu bareng istrinya si sahabat tersebut gitu. Jadi sistemnya tuh kayak 10 orang makan terus keluar gitu, keluar rumah, 10 orang makan terus keluar lagi kayak gitu. Dan adonan gandumnya tuh nggak habis-habis, masya Allahnya tuh gitu kan. Terus pada akhirnya Rasul bilang, undang semua orang Madinah untuk datang makan ke sini gitu. Wah luar biasa banget kan, kayak jadi pengen nangis. Jadi kayak Masya Allah gitu mujizat dari Allah teh. Kebayang aja gitu 3 hari nggak makan, dan mereka nggak tahu kapan mau makan lagi gitu, karena tadi kebiasaannya itu kan kalau bekerja hari itu adalah makan hari itu juga gitu. Ketika 3 hari nggak makan, berarti kan sepuas-puasnya mereka makan di rumah tersebut gitu kan. Luar biasa gitu. Jadi intinya dari kisah itu tuh, kita tuh jangan sampai ragu, jangan sampai takut kita kelaparan gitu kan, karena yang ngejamin rezeki itu tuh bukan kita tapi Allah gitu kan. Ya udah, serahkan aja semuanya sama Allah gitu, asalkan kita juga melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia gitu kan. Ya Allah juga gak akan ngebiarin hambanya buat hidup sengsara terus gitu kan gitu. Terus aku juga jadi ingat ada doa sebelum makan kan, yang artinya tuh, ya Allah berkahilah rezeki dan karuniamu, lindungilah aku dari api neraka gitu. Ternyata dari makanan yang kita makan tuh, dari makanan yang kita makan aja tuh bisa menghantarkan kita ke neraka gitu, dengan kita tidak mengucapkan, tidak menyebut nama Allah gitu kan. Apalagi makan makanan yang nggak pakai aturan, terus makannya sambil berdiri lah kayak gitu. Dan makanan yang nggak toyib juga gitu kan. Mohon maaf, apa kabar dengan sebelah basreng dan peracian? Udah jadi tuh makanan favorit kita banget kan. Iya gitulah, jadi reminder banget buat aku dan mungkin teman-teman semua gitu kan. Gitu. Ya mungkin dari aku mah segitu aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.